Nomor satu, undang-undang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang mempunyai kewenangan untuk mengubah undang-undang adalah A. MPR, B. Presiden, C. Presiden dan DPR, D. DPR, E. Mahkamah Konstitusi. Oh, persoalan apa, Pak? Pembahasan. Jawabannya adalah A. Sesuai pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar adalah MPR. Coba Seradono. Oh, persoalan apa, Pak? Nomor 2. Indonesia mempunyai keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan negara lain. Hal ini merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Jawabannya adalah A. Pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Hal ini menandakan bahwa Indonesia berusaha untuk menghentikan adanya penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. 3. Konstitusi Indonesia dari awal pembentukannya mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pertama berlaku hingga tahun A 1948, B 1949, C 1950, D 1959, E 1960. Pembahasan. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Dasar berlaku dari tahun 1945 sampai 1949. Mulai tahun 1949, konstitusi yang digunakan Indonesia mulai mengalami perubahan-perubahan. 4. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang berada di urutan kelima pada hierarki peraturan perundangan adalah A. Peraturan pemerintah, B. Peraturan presiden, C. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, D. Perpu, E. Perda. Pembahasan. Jawabannya adalah B. Tata urutan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau biasa kita kenal dengan UUD NRI 1945, yang kedua Undang-Undang, yang ketiga Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, dan yang keenam Peraturan Daerah. 5. Untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia telah diamandemen sebanyak A 2 kali, B 3 kali, C 4 kali, D 5 kali, E 6 kali. Pembahasan. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nomor 6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 telah mengalami 4 kali perubahan. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disahkan pada A 19 Oktober 1999, B 10 November 2001, C 10 Agustus 2002, D 8 Agustus 2000, E 10 Oktober 2001. Pembahasan. Jawabannya adalah B 10 November 2001. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Ditetapkan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001 dan disahkan pada tanggal 10 November 2001. 7. Berikut ini yang termasuk makna yang terkandung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ketiga adalah A. Indonesia mempunyai keinginan untuk melindungi segenap bangsa
B. Pernyataan Indonesia bersedia membantu negara lain untuk merdeka. C. Penghargaan dan penghormatan bangsa Indonesia terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. D. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. E. Keikutsertaan Indonesia untuk menjaga keamanan dunia. Pembahasan. Jawabannya adalah D. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia didapat karena rahmat Allah. 8. Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara ada pada bab A, bab 1, B, bab 2, C, bab 3, D, bab 4, E, bab 5. Pembahasan. Jawabannya adalah A, bab 1. Bab 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara. 9. Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan amandemen, jumlah pasal yang terdapat pada batang tubuh berjumlah A 25, B 30, C 35, D 37, E 39. Pembahasan. Jawabannya adalah D, yaitu 37. Sebelum diamandemen, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. 10. Penyebab kalahnya Jepang dari sekutu adalah dibomnya 2 kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kota Nagasaki dijatuhi bom atom pada tanggal A. 6 Agustus 1945, B. 9 Agustus 1945, C. 11 Agustus 1945, D. 14 Agustus 1945, E. 15 Agustus 1945. Pembahasan. Jawabannya adalah B, yaitu 9 Agustus 1945. Dijatuhkannya bom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. 11. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya disepakati tanggal 17 Agustus dibacakan proklamasi Indonesia oleh Soekarno di A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Pegangsaan Timur nomor 56, B. Jalan Imam Bonjol nomor 1, C. Jalan Ahmad Yani nomor 1, D. Jalan Diponegoro nomor 50, E. Jalan Imam Bonjol nomor 10. Pembahasan. Jawabannya adalah A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. 12. Tujuan datangnya tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 adalah A. Mengadakan perundingan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta, B. Menawan Bung Tomo, C. Melawan Belanda untuk dapat menduduki kota Surabaya, D. Berusaha menarik simpati rakyat Indonesia kembali, E. Melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Pembahasan. Jawabannya adalah E. Melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Kedatangan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. 13. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan di berbagai daerah untuk menentang penjajahan Jepang, salah satunya pada tanggal 25 Februari 1944 di daerah Singaparna, Jawa Barat. Perlawanan ini dipimpin oleh A. Supriyadi, B. K.H. Zainal Mustafa, C. Teuku Abdul Jalil, D. Sudirman, E. Kusairi. Pembahasan. Jawabannya adalah B. K.H. Zainal Mustafa. Yang menjadi latar belakang terjadinya perlawanan di Sinagaparna adalah Kiai Haji Zainal Mustafa menolak Seikei membungkukkan badan kepada Kaisar Jepang Tennohei dan menentang Romusa. 14.
Organisasi yang dipimpin oleh Noto Suroto didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di negara Belanda pada 1908 adalah A. Perhimpunan Indonesia, B. Partai Nasional Indonesia, C. Gabungan Politik Indonesia, D. Partindo, E. Indies Party. Pembahasan. Jawabannya adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia pada awal berdirinya bernama Indonesiasi Vereniging, berubah nama pada tahun 1925. Didirikannya organisasi ini bertujuan untuk memberi keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa bangsa Indonesia kelak dapat berdiri sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri. Salah seorang tokoh yang berperan dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta. 15. Golongan tua yang menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta adalah A. Wikana, B. Syairul Saleh, C. Yusuf Kunto, D. Laksamana Maeda, E. Ahmad Subarjo. Pembahasan. Jawabannya adalah E. Ahmad Subarjo. Yang menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta dari golongan tua adalah Ahmad Subarjo. Oh, persoalan apa, Pak? Nomor 16. Organisasi kepemudaan dibentuk bukan hanya yang bersifat politik, melainkan ada juga yang bergerak di bidang perdagangan. Organisasi yang pertama bergerak di bidang perdagangan adalah A. Masyumi, B. Gapi, C. SDI, D. PNI, E. Partindo. Pembahasan. Jawabannya adalah C. SDI. Serikat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Tujuan didirikannya SDI adalah untuk menghimpun para pedagang batik dalam menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa. 17. Pembentukan Barisan Keamanan Rakyat adalah merupakan salah satu hasil keputusan sidang PPKI tanggal A. 18 Agustus 1945, B. 19 Agustus 1945, C. 20 Agustus 1945, D. 21 Agustus 1945, E. 22 Agustus 1945. Pembahasan. Jawabannya adalah E. 22 Agustus 1945. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan yang pertama, pembentukan KNIP atau KANIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 3. Pembentukan BKR atau Barisan Keamanan Rakyat. BKR pada tanggal 5 Oktober 1945 diubah namanya menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. 18. Pada 24 Desember 1929, pemerintah Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI. Tokoh yang tidak ditangkap adalah A. Maskun Sumadireja, B. Gatot Mangkupraja, C. Muhammad Hatta, D. Soekarno, E. Soepridinata. Pembahasan. Jawabannya adalah C. Muhammad Hatta. Pemerintah Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI pada tanggal 24 Desember 1929. Namun penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta. Adanya perintah penangkapan disebabkan Belanda menganggap PNI adalah organisasi yang berbahaya karena menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan. Tokoh-tokoh PNI yang ditangkap antara lain Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepridinata, dan Maskun Sumadireja. 19. Peristiwa yang menjadi latar belakang Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia adalah A. Jepang menarik simpati Indonesia agar mau membantu melawan sekutu. B. Jepang menarik simpati Indonesia agar dapat lebih mudah menjajah. C. Jepang ingin berdamai dengan Indonesia. D. Kota Hiroshima dijatuhi bom oleh sekutu. E. Propaganda Jepang untuk melemahkan rakyat Indonesia. Pembahasan. Jawabannya adalah A. Jepang menjanjikan sebuah kemerdekaan kepada Indonesia karena Jepang sudah mulai mengalami kekalahan melawan sekutu, sehingga Jepang berharap dengan diberikan janji kemerdekaan, Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. Jadi jawabannya adalah A. Jepang menarik simpati Indonesia agar mau membantu melawan sekutu. 20.
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang dasar negara untuk Indonesia merdeka. Sidang tersebut dilangsungkan pada tanggal A 29 Mei sampai 1 Juni 1945, B 7 Agustus 1945, C 18 sampai 20 Agustus 1945, D 28 Mei 1945, E 27 sampai 29 April 1945. Pembahasan. Jawabannya adalah A 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 21. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat antar panitia kecil dan anggota BPUPKI yang menghasilkan pembentukan panitia 9. Pada tanggal itu juga berhasil dirumuskannya A. Pancasila, B. Piagam Jakarta, C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, D. Teks proklamasi, E. Tujuan negara. Pembahasan. Jawabannya adalah B. Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. 22. Dipilihnya burung Garuda sebagai lambang negara karena mengandung filosofi di dalamnya. Jumlah dari bulu burung itu pun mempunyai maksud. Yang menjadi simbol bulan kemerdekaan Indonesia adalah jumlah bulu yang terletak pada A. sayap, B. leher, C. ekor, D. kepala, E. pangkal ekor. Pembahasan. Jawabannya adalah C, yaitu ekor. Keseluruhan jumlah bulu yang ada pada burung Garuda melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Jumlah itu terperinci menjadi jumlah pada masing-masing sayap 17, kemudian jumlah pada ekor 8, kemudian jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor itu 19, dan jumlah bulu di leher itu adalah 45. 23. Tokoh yang memunculkan istilah Pancasila pertama kali pada sidang BPUPKI yang pertama adalah A. Muhammad Yamin, B. Supomo, C. Soekarno, D. Muhammad Hatta, E. Ahmad Subarjo. Pembahasan. Jawabannya adalah C. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 asas yang akan digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Kelima asas tersebut dinamakan Pancasila. 24. BPUPKI dibentuk setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tujuan terbentuknya BPUPKI adalah A. membuat Piagam Jakarta, B. sebagai wadah pertemuan pemerintah Jepang dan Indonesia untuk membuat teks proklamasi kemerdekaan, C. menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia, D. memilih presiden dan wakil presiden untuk Indonesia merdeka, E. menjalankan pemerintahan setelah Jepang kalah dengan sekutu. Pembahasan. Jawabannya adalah C. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. 25. Pada sidang BPUPKI yang pertama, ada 3 tokoh yang mengajukan usulan mengenai asas yang akan digunakan sebagai dasar negara. Yang mengajukan usul pada tanggal 29 Mei 1945 adalah A. Sutomo, B. Supomo, C. Muhammad Yamin, D. Muhammad Hatta, E. Soekarno. Pembahasan. Jawabannya adalah C. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul dasar negara secara lisan maupun tertulis. Usulan tertulis Muhammad Yamin adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 26. BPUPKI merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Peristiwa yang melatar belakangi dibentuknya BPUPKI adalah A. Indonesia mengutarakan keinginannya kepada Jepang untuk merdeka. B. Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. C. Tindak lanjut dari dibentuknya PPKI. D. Melancarkan serangan kepada sekutu yang dibantu oleh Indonesia. E. Sekutu menyerang Indonesia. Pembahasan.
Jawabannya adalah B. Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Dibentuknya BPUPKI merupakan tindak lanjut dari janji Jepang tersebut. 27. Pada lambang negara kita, burung Garuda, terdapat gambar yang ada di dalam perisai. Setiap gambar mengandung makna. Gambar padi dan kapas merupakan lambang sila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan. Jadi jawabannya adalah E. Padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan sila ini. Jadi jawabannya saya ulangi lagi adalah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 28. Sebuah negara berdiri diawali dengan tidak adanya hukum dan pemerintah yang kemudian dibuat suatu perjanjian dengan individu yang menjadi pesertanya. Teori ini adalah salah satu asal mula terbentuknya suatu negara menurut teori A. Hukum alam. B. Kekuasaan. C. Ketuhanan. D. Kontrak sosial. E. Peleburan. Pembahasan. Jawabannya adalah D. Kontrak sosial. Menurut teori kontrak sosial, sebuah negara terbentuk karena adanya perjanjian oleh setiap individu untuk membentuk negara karena sebelumnya tidak ada hukum yang mengatur dan tidak ada pemerintah yang berdaulat. 29. Walaupun menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia adalah negara A. Federasi. B. Berdaulat. C. Protektoral. D. Kesatuan. E. Dominion. Pembahasan. Jawabannya adalah D. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi jawabannya adalah D. Kesatuan. 30. Wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat merupakan unsur konstitutif suatu negara. Unsur konstitutif negara adalah A. Unsur pelengkap terbentuknya suatu negara. B. Unsur yang harus ada agar dapat terbentuk suatu negara. C. Ketiga unsur tersebut harus sesuai dengan konstitusi negara tersebut. D. Ketiga unsur tersebut adalah unsur pembentuk konstitusi negara tersebut. E. Unsur pemersatu suatu negara. Pembahasan. Jawabannya adalah B. Unsur yang harus ada agar dapat terbentuknya suatu negara. Unsur konstitutif negara ialah unsur mutlak yang harus ada untuk berdirinya suatu negara, yaitu suatu wilayah tertentu, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratifnya adalah pengakuan dari negara lain. Jika salah satu unsur konstitutif tidak terpenuhi, maka negara akan kesulitan menjalankan pemerintahannya.